Teman-teman, saya Sari Dwi Nugroho, CGP Angkatan 7 dari Pasaman Barat. Hari ini saya ingin mewawancarai kepala sekolah saya, Kepala SMA 2 Pasaman. Beliau adalah Pak Zir. Tema pembicaraan saya kali ini adalah tentang dilema etika. Bapak, untuk pertanyaan pertama, tentunya yaitu antara dilema etika dengan rujukan moral ya Pak ya. Dimana dilema etika adalah ketika kita ketemu antara yang benar dengan yang benar, itu mana yang mau kita perjuangkan, mana yang kita putuskan. Sementara rujukan moral adalah sesuatu sebenarnya salah, tapi kita punya rasa kasihan ketika tidak mengizinkannya terjadi kayak gitu. Pertanyaan saya yang pertama Pak, pernah nggak selama kepemimpinan Bapak mengalami persoalan dilema etika ini dalam posisi Bapak sebagai pemimpin sekolah? Iya, dilema etika ya. Terima kasih dari pertanyaan ini. Pertanyaannya pertanyaan penting. Jadi dalam menghadapi persoalan melaksanakan tugas kepemimpinan di sekolah, karena kita berada di institusi pendidikan, persoalan yang seperti itu, dilema etika itu tidak akan pernah menjauh dari diri kita ya, itu udah pasti. Namun dalam menyikapi setiap persoalan yang ada, jangan lupa bahwa kita ini adalah manusia biasa ya, dan kita harus menyikapi setiap persoalan yang muncul itu dengan satu, setiap persoalan yang muncul di dunia pendidikan selama ini Bapak selalu mencoba menerapkan itu manajemennya manajemen kolbu. Oh ya. Jadi saya mencoba memimpin dengan manajemen hati, manajemen rasa, manajemen kolbu juga. Jadi setiap persoalan yang pasti ada solusi. Setiap persoalan yang muncul pasti ada yang solusinya. Itu udah pasti. Kalau berjalan itu pasti ada tujuan. Setiap harapan itu membutuhkan pasti ada sebuah kepastian. Jadi kita tidak boleh istilahnya gegabah dalam menyikapi setiap ada persoalan dalam hal kita melaksanakan tugas fungsi pokok kita di sekolah sebagai manajerial, supervisi dan kewirausahaan dalam melaksanakan tugas sehari. Jadi yang jelas kita tetap harus membawakan penyelesaian persoalan itu dengan dua sisi, ya, sisi duniawi dan sisi agama, ya, akhirat. Jadi sehingga setiap persoalan yang muncul kita selesaikan dengan adanya balance, ya, balance, ya, persoalan. Artinya kalau ini persoalan, ya, gimana semua persoalan yang datang itu sebenarnya, ya, pada prinsipnya itu baik untuk kita, ya. Cuman terkadang kita tidak bisa menerima berpikiran positif setiap yang datang, walaupun jelek. Saya kasih contoh, saya pernah dikatakan orang dipercaya murah, segala macam lah. Sebagai seorang orang tua, Bapak udah berumur sekian, rasanya tidak pantas lagi saya akan dikatakan begitu. Tapi apa jawabannya? Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau telah mengajari bagaimana pentingnya rasa menghormati orang lain. Rasulnya menghormati. Karena Rasul tidak dihormati itu hanya. Tapi karena di saat itu Allah tidak dihormati, ya Allah hari ini Engkau telah mengajari itu bagaimana rasanya menghormati, bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana rasa menumbuhkan rasa kasih sayang. Terima kasih. Padahal dia jelek yang baca. Tapi setelah pemahaman emosional, kecerdasan emosional,
menyikapi setiap persoalannya itu harus ya kita tempatkan sesuai dengan proporsional, artinya sesuai dengan takaran itulah yang bisa pada waktu kita. Selanjutnya Pak, misalnya kalau ketemu dengan persoalan, ada dua hal yang bertemu, ya sama-sama benar Pak, tetapi Bapak harus memilih salah satu, kayak gitu. Nah, kira-kira apa saja yang Bapak pertimbangkan sehingga Bapak memilih A bukan B, walaupun keduanya benar, misalnya kayak gitu Pak, pertimbangan untuk memilih itu. Kata Albert Einstein, ya, dalam menghadapi sebuah persoalan di dalam hidup harus mengikuti 5 langkah. Langkah pertama pasti menjadi persoalan. Iya, persoalannya ini ada dia. Persoalannya dari mana sumbernya? Nah, kalau kita bisa memahami apa sih yang melatar belakangi timbulnya masalah, apa sih yang masalah sebenarnya itu, kalau udah tahu, udah antara dua persoalan yang sama-sama benar, tetapi kita bela yang ini, ya, yang kita ambil yang ini, ya, kita berangkat dari latar belakang. Kita tahu isinya mana yang kedua. Jadi 5 langkah yang Albert Einstein itu sampai nanti terakhir udah dapat istilahnya akar persoalan itu. Oh masalah ini hanya butuh waktu beberapa menit sampai 5 menit. Dapat akar. Kedua, udah identifikasi, udah tahu dari mana masalah itu, dan poinnya, oh ini loh masalah. Yang ketiga, lalu kita sudah tahu identifikasi, oh ini loh masalahnya ya, kalau ini kan apa langkah berikutnya? Dalam solusi itu tentu kita udah tahu, oh ini loh akar persoalannya. Kalau solusi yang akan dicari berarti kita oh di sini sumber akar masalah. Ya, ini kita tahu udah dapat ya. Kemudian tinggal keputusan. Setelah mengambil keputusan Pak, ini nggak kita mengevaluasi. Oh iya. Jadi persoalan yang kita hadapi itu hanya belum tentu itu benar loh, tapi belum tentu benar. Maka perlu kita evaluasi. Kenapa perlu kita mengevaluasi? Contoh aja di dapat kegiatan saya hari ini merupakan persoalan sebenarnya yang saya hadapi, dan hal ini cara saya menghadapi persoalan. Nah, ini kurang pas ini. Evaluasi memang. Jadi evaluasi itu lalu untuk evaluasi untuk meletakkan visi kita ke depan dan untuk meletakkan. Jadi kalau Bapak mungkin kita faktor umur saya nggak tahu, sudah menjelang tahun ada 1 tahun ini lalu digunakan pilot. Setiap kita mengevaluasi gunanya adalah untuk permainan pikiran yang lebih baik. Kemudian saya mencoba melatih bagaimana sistematika pemecahan persoalan, sistematika rangkaian kerja, apa yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan, yang perlu dilakukan saya lakukan. Ada urgennya, ada skala prioritas. Ya, itulah yang bisa tambahkan. Nanti Pak, ada lagi, pernah nggak Bapak mengalami dia sebenarnya misalnya tadi juga Pak melakukan kesalahan, tidak salah secara prosedur atau secara hukum, tapi Bapak merasa kasihan sehingga membuat Bapak mengambil keputusan dengan cara menutupi kesalahan atau istilahnya menyelamatkan tadi, karena nggak maksudnya
kita jangan memandang orang. Kita jangan melihat orang. Tapi kita melihat dari salah benar. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak wala suka Tuhan. Jadi kalau Allah dia pengikut Nabi Rasulullah tegas terhadap orang kafir, kasih sayang. Artinya kalau benar akan benar tanpa melihat ada kehadiran dari kalau kafir tidak. Jadi katakan benar kan. Jadi orang tidak bisa istilahnya benar. Kalau rasa-rasa benar atau benar, kita bangun benar, rasa nggak sama bohong, rasa sama bohong, rasa kerja sama maksudnya itu retorika bicara saja, pikiran saja. Memang rasa tidak pernah bohong. Yang bicara itu adalah nurani. Kemanapun rasa kita jadi apa itu ditunjuk salah satu tadi kalau sakit kalau sakit dan banyak penyakit karena tak mungkin dari sakit mungkin itu jadi tidak ada pilih kasih tidak mulai dari tukang kasih itu sampai dengan siapapun dia bupati gubernur wali kota segala macam sama di mata Tuhan itu yang membedakan tingkatan itu sebetulnya itu menjadi makasih banyak Bapak. coba nanti cari aku cuma satu dari referensinya itu yang menjadi jadi di awal manajemen rasa manajemen produk manajemen waktu wah semuanya itu akan ikut kuncinya rasul sukses ya demikian teman-teman wawancara saya dengan Bapak Adil mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Sari Nugroho, CKP Angkatan 7 Pasaman Barat. Hari ini saya mengadakan pertemuan dengan Bapak Rospiadi, Kepala SMP IK Cahaya Mekah Pasaman Barat, dalam rangka melaksanakan tugas mewawancarai kepala sekolah terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Ustadz, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kita langsung saja. Ustadz, pertama tentu dalam keseharian menjalankan pemimpin pembelajaran tentu Ustadz sering mengalami gitu ya, menemukan kasus-kasus di mana Ustadz berhadapan dengan dua kasus yang sama-sama benar, tetapi Ustadz harus memilih salah satunya, sehingga di situ kita berhadapan dengan dilema etika. Atau mungkin ada saatnya Ustadz harus menemukan suatu kasus di mana seseorang itu sebenarnya ini salah, tetapi karena kasihan akhirnya harus Ustadz tergoda untuk memberikan peluang untuk perbaikan, kan seperti itu. Mungkin saya mau bertanya apa saja yang pernah Ustadz alami sebagai kepala sekolah dalam hal dilema etika. Jadi pada prinsipnya setiap aturan ataupun katakanlah kesepakatan kelas yang membuat dalam seperangkat regulasi yang ada di sekolah kita sebagai pemimpin pembelajaran yang dalam hal ini kepala sekolah, bagian dari konseptor kita di sekolah ini, memang tidak dipungkiri beberapa hal yang terjadi karena kita
dalam dunia pendidikan. Anak-anak ini berproses dengan kodrat alam dan zamannya. Pasti kita temukan beberapa hal kode etik yang dilanggar atau umpamanya etika yang tidak sewajarnya. Di antaranya yang sering kita temukan adalah penyerapan adab-adab seperti makan, bergaul, berpakaian, bertutur kata kepada guru dan sesama teman. Nah, ini sering kita dihadapkan kepada suatu dilematika yang sangat urgent, membuat membuat logika berpikir kita bolak-balik. Dalam tanda petik, kalau kita seandainya melihat kepada aturan kita yang sebenarnya yang sudah kita susun dalam kesepakatan kelas itu di sekolah ini, maka jadilah anak kita ini abdi peraturan. Iya. Pengabdi peraturan kan begitu. Iya. Ketika nurani kita, jiwa mendidik kita itu muncul, maka fleksibilitasnya harus kita terapkan. Fleksibel dalam tanda petik, tetap dengan aturan itu. Namun ada hal-hal penting yang mungkin dia bisa mengikuti proses untuk lebih baik. Contoh, dalam aturan umpamanya anak yang sudah sampai 50 kali pelanggarannya dalam makan berdiri umpamanya, atau umpamanya berkata-kata yang kotor, itu dia harusnya umpamanya dapat SP 1 gitu kan. Tapi dalam kesehariannya dia anaknya baik gitu kan. Cuma faktor keluarga, faktor lingkungan di rumah dia bawa ke asrama itu susah merubah. Sementara dia baik-baik aja gitu. Tidak pernah punya kasus gitu. Nah, ini yang membuat kita. Bagaimana kita mengimbangi SP 1 ini yang tadinya dia harus begini-begini, lalu kita memproses dia dengan sesuai dengan kode etik yang dilanggar. Tentu pendidikan yang mengarah kepada perbaikan etika yang dia langgar. Ini yang salah satu yang real yang terjadi di sekolah kita. Berarti salah satu bahan pertimbangan Ustaz dalam memutuskan itu adalah kita melihat latar belakang siswa ya Ustaz, karena bagaimanapun beliau adalah objek yang harus dan kita sejauh didik. mana substansi akibat yang dilakukannya. Kalau seandainya tidak berefek fatal kepada nilai-nilai moral, kenapa kita tidak kasih toleransi atau fleksibel? Kan begitu. Tapi kalau seandainya sudah mengarah kepada nilai-nilai moral, tentu kita sesuai dengan aturan. Itu pun mempunyai proses komunikasi dengan orang tua dulu, ya kan? Kita ajak tuh pimpinan ini bagaimana bagusnya, kita masukkan ke BK, kita kan punya ruang BK. Begitu. Selanjutnya Ustaz, kalau misalnya itu berhubungan dengan guru ya, yang Ustaz pimpin, itu pernah nggak Ustaz mengalami dilema etika dengan, apalagi kalau guru-guru kita kebanyakan perempuan yang tentu di keluarga beliau juga punya kesibukan luar biasa ya Ustaz. Yang pengalaman Ustaz menghadapi seperti ini Ustaz. Terutama yang urgent ini yang sering kita dihadapkan kepada membuat kebijakan tentang disiplin. Rata-rata kan guru kita ini kan punya keluarga, walaupun kalau persentase sekarang kita 30% baru yang sudah berkeluarga, 70%-nya masih ya banyak yang belum berkeluarga. Nah, terlepas dia sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga, tapi yang jelas disiplin ini yang sering kita masalah, keterlambatan atau izin dan lain sebagainya. Maka kita sebagai kepala sekolah melihat sejauh mana kebutuhan dan kepentingan kita di sekolah tentang kehadirannya. Nah, kalau seandainya di saat itu dia harus belajar, apalagi UHA di saat itu dia harus supervisi, umpamanya lalu dia itu kan satu hal yang mesti kita tegaskan. Nah, tapi kalau seandainya berbenturan dan kepentingan yang lebih mendasar untuk kemaslahatan keselamatan dirinya, tentu selagi bisa kita alihkan ke yang lain atau kita alihkan ke waktu yang lain, kenapa tidak? Nah, itu yang pertama, yang sering itu seperti itu, disiplin. Saya melihat merdeka belajar itu kita harus juga merdeka dalam hal mengambil kebijakan. Saya pikir seperti itu, sebagai karena juga mengalami beberapa modul, PP juga terlibat, maka saya di situ lebih punya kekuatan nurani dalam memberitakan sesuatu.
Iya. Karena memang bocor hendaknya. Kenapa kita Iya, paksakan dia betul. ajam itu juga datang? Iya, iya. Yang penting satu aturan yang mengikat kesepakatan kita adalah konfirmasi, Iya. komunikasi, konfirmasi. Mm-mm. Nah, itu dua hal yang tidak boleh terputus. Dan itu dari awal sebelum diterima kita sudah ada kesepakatan seperti itu. Iya. Konfirmasi, komunikasi. Terlambat komunikasi, Iya. konfirmasi. Tidak adil ini. Mm-mm. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Ya, berarti kalau saya boleh ini kan Ustaz, ada faktor, salah satu pertimbangannya adalah Ya. skala prioritas Ya, Ustaz, betul. gitu. Jadi saya sepakat Ustaz bahwa Merdeka Belajar ini adalah memerdekakan pendidikan ini dari menjadi budak peraturan tadi Ya. ya Ustaz, bahwa peraturan itu semestinya memang kita lakukan dengan kesadaran Ya. sendiri karena memang kita paham Betul. bahwa ini adalah kesepakatan, Mm-mm. bukan peraturan lagi seperti itu ya Ustaz. Selanjutnya Ustaz, dari semua yang pernah Ustaz alami tadi menghadapi dilema etika ataupun rujukan moral, apa saja pelajaran yang bisa Ustaz ambil dari peristiwa-peristiwa tadi yang kemudian menjadi acuan bagi Ustaz untuk kepemimpinan berikutnya, kepemimpinan Ustaz berikutnya seperti itu. Yang pertama, saya meyakini guru karyawan anak dia punya nurani moral yang baik. Itu karena kita diciptakan oleh Tuhan punya nurani. Iya. Itu yang saya yakini. Iya. Setiap apalagi guru dia pasti punya fitrah kebaikan, Kebaikan. atau kebaikan dalam dirinya. Itu pasti. Itu yang saya bangun dalam diri saya. Iya. Yang kedua, prasangka baik kepada kawan kita, Iya. kepada guru-guru kita. Iya. Kemudian ketika itu terjadi, saya lakukan tahapan ketiga adalah mengkonfirmasi, minta bayu, istilahnya meminta dia mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana ini, bagaimana itu. Yang terakhir adalah azas bersama, Iya. karena membuat apa ini adalah bersama. Iya. Maju sekolah ini bersama, tidak oleh kepala sekolah. Oh iya, ada kolaborasi. Ada di sana kolaborasi. ya. Nah, ini kolaborasi inilah yang kita bangun dari awal. Nah, saya katakanlah bagian dari Majeria. Saya hanya memberikan, karena kita ini sudah punya organisasi intra sekolah, ada komunitas guru. Saya bentuk, saya kasih amanah kepada kawan-kawan kita guru yang kapasitasnya ada di situ. Iya. Maka ini kan bagian dari kolaborasi, asas kebersamaan memajukan sekolah ini. Iya. Bagaimana kepemimpinan ke depan ini terus kita berupaya berinovasi dan lebih baik. Iya. Nah, ini yang prinsip-prinsip itu yang kita lakukan di sekolah. Ustaz, terima kasih banyak atas wawancaranya hari ini. Teman-teman, banyak hal yang bisa kita petik dari Ustaz Supriyadi ya, Kepala SMP Cahaya Mekah Pasaman Barat, selaku pemimpin pembelajaran di komunitas ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat dan bisa kita ambil nilai-nilai kebajikannya. Demikian saja. تتفعلى يا تنتيما فتمتيكم حبيبي تتفعلى